ke Bandara Pak bisa lebih cepat nggak? Nona, kamu bangun. Nona, kamu baik-baik aja Nona. Jangan takut, aku sekarang antar kamu ke rumah sakit. Syarat kerjasama yang kalian ajukan. Kami akan melakukan penelitian lebih detail dengan syarat harga yang kami berikan ke kamu. Tidak bisa ada perubahan lagi. Bos. Kami pasti akan pertimbangkan dengan serius. Menantikan bertemu denganmu Pak Gu. Artinya dia nggak akan ribut soal harga lagi. Menurut kamu mereka bisa ribut nggak? Sudah pasti dengan pesanan besar dari Jerman ini. Penjualan Huayan tahun ini bisa naik 2 kali lipat. Bos hebat banget. Ayo. Belum saatnya merayakan. Minum sedikit buat senang-senang aja. Halo. Rumah sakit kota. Pak Fuboya, kami sudah memeriksa Nona ini dengan teliti. Hanya benturan ringan yang menyebabkan reaksi berlebihan. Tidak ada bagian lain yang terluka. Fuboya kebetulan banget ya. Bisa langsung proses keluar dari rumah sakit. Dia nggak akan mengenali aku kan? Terima kasih ya dokter, sama-sama. Kamu sudah bangun, Nona Hi, kamu baik-baik aja. Ada yang nggak enak badan nggak? Nona Hi. Nama saya Fuboya. Rumah sakit bilang mau menghubungi keluarga kamu. Jadi dalam keadaan darurat. Saya ambil KTP kamu dari tas kamu. Maaf ya udah membuka barang kamu tanpa izin. Nggak apa-apa, malah saya yang harus berterima kasih. Jangan sungkan-sungkan. Nona Hi. Tenang aja. Kecelakaan ini sepenuhnya tanggung jawab saya. Saya akan bertanggung jawab sampai tuntas. Suyan 11, kamu kenapa sih Suyan 11? Hijin 11. Baru telepon kamu bikin aku kaget, malah orang rumah sakit yang angkat. Ada yang gak enak badan gak? Aku baik-baik aja kok. Ini Pak Fuboya. Halo. Barusan dokter bilang aku nggak apa-apa, cepat antar aku pulang ya. Sekarang juga aku ambilkan barangmu. Mau ku bantu Nona Hi? Gak apa-apa, kamu baik banget. Aku antar kalian deh. Bos itu bukan punyamu. Diam. Hati-hati. Terima kasih. Apa yang terjadi? Kok kamu bisa datang? Manajer Gu. Kebetulan banget ya. Kalian kenal. Fuboya, kenapa kamu di sini? Kecelakaan Nona Hi itu karena aku. Jadi merawatnya di sini adalah tanggung jawabku. Masalah pacarku. Gak usah kamu urus.
Soal penyelesaian kecelakaan situ. Besok pagi siapkan surat kuasa hukum. Pasti akan sampai tepat waktu. Dia pacarmu. Ayo. Aku belum selesai bicara Anan Fu. Nonahi kalau kamu gak mau ikut dia. Aku gak akan biarkan siapapun membawamu. Fuboya. Dia pacarku. Ini urusan pribadi. Jangan marah-marah dong. Aku ikut kamu aja. Terima kasih Pak Fu. 11.11 kamu mau pulang kemana? 11.11. Tentu saja ke rumah keluarga Gu. Urusan pasangan muda-mudi kamu ikut campur apa siapa kamu? Siapa aku? Aku sahabat 11.11. Kamu pakai baju hijau gitu siapa sih? Aku siapa? Kamu gila ya? Berani-beraninya kamu bilang aku gila. Kamu kayaknya ada penyakit deh. Orangnya udah pergi kamu masih nahan aku. Bete banget sakit minggir. 11.11. Gila. Bisa gak kamu pelan-pelan? Aku baru kecelakaan kepala pusing. Kamu ngapain? Lihat kamu ada nggak jadi bodoh. Justru kamu yang bodoh. Aku cuma kena tabrak gak sampai gegar otak. Aku sekarang jelas sadar dan sangat jernih. Bagus deh kalau masih semangat. Sekarang kita ke rumah kamu ambil barang. Kenapa ke rumah aku? Kenapa ambil barang? Kamu nggak lupakan habis kecelakaan? Janji sama nenek malam ini pindah ke rumah Gu. Itu terlalu cepat. Kasih aku waktu buat persiapan dong. Kamu cuma perlu datang ke sampingku. Maksudku, kamu pindah ke rumah Gu datang ke sampingku. Jangan keluar malam-malam sendirian lagi, apalagi ketemu orang yang nggak jelas. Kenapa? Karena kamu pacarku. Kontrak doang oke. Udah kita lupakan dulu. Sekarang aku temenin kamu pulang ambil barang terus ke rumah Gu. Oke Presiden Gu. Sayangku. Salah aku minum 2 gelas sampanye. Kalau nggak sayang sama kamu di sini, aku sendiri naik taksi pulang. Maaf Pak saya datang terlambat. Driver Xiao MA senang bisa melayani Anda. Kamu? Nggak nyangka kamu jadi driver. Kamu langsung batalkan pesanan ini. Buat apa aku batalkan? Aku nggak mau. Kamu nggak mau batalkan? Kasih HP-nya ke aku. Kasih ke aku. Jangan rebut. Kasih HP-nya ke aku dengar nggak? Jangan rebut. Kasih HP-nya ke aku jangan pikir aku nggak bisa gapai kamu. Kasih. Waduh tangan aku jadi kotor. Bajingan hari ini aku nggak bakal biarin kamu. Gimana aku bisa hidup lagi? Bunuh kamu bajingan. Aku bunuh kamu.
Aduh kepalaku, aduh sakit banget. Wih. Milik kamu. Kamu berani ganggu rambut aku? Aku. Barusan aku yang nyelamatin kamu lagi pula. Kamu botak nggak ada hubungannya sama aku. Kamu bilang siapa yang botak? Jangan pukul aku. Kamu yang botak, keluarga kamu juga botak. Aku botak, kamu yang botak, keluarga kamu juga botak, kamu yang paling botak, kepala kamu botak. Kamu botak. Pesanan Anda sudah dikonfirmasi. Oke, kamu tunggu saja. Kalau kamu berani malas-malasan, aku akan melaporkan kamu. Aku cewek jadi barangnya agak banyak. Aku. Tadi kan sombong banget. Sekarang harus nurut melayani aku. Kamu sengaja. Aku nggak sengaja. Kamu sendiri yang nggak pakai sabuk pengaman. Perjalanan ribuan cara keselamatan nomor 1. Kamu sengaja, aku akan melaporkan kamu. Kamu berani. Lihat aja aku berani atau enggak. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kamu ambil HP aku, kamu gila ya? Kalau kamu berani kasih aku nilai jelek, kamu mati, kasih HP aku. Aku kasih kamu nilai jelek. Kasih HP aku. Aku nggak kasih. Aduh mama. Sekarang anak muda kok begitu ya? Hari ini aku kasih kamu nilai jelek. Penilaian Anda sudah berlaku. Bajingan. Kamu habis tendang aku mau pergi. Aku sudah minum, gimana pulang? Kamu mau pulang gimana ya udah. Kakak sudah sabar semalaman sama kamu. Sama nilai jelek kamu semuanya hancur, kakak sekarang nggak sabar lagi. Kamu nggak boleh pergi. Nilai jelek itu karena kamu ambil HP aku. Lagian kamu harus bertanggung jawab sama aku. Aku bertanggung jawab sama kamu. Memelukan, kamu minggir. Kamu nggak mau bertanggung jawab, ya udah. Kita adu aja. Kalau kamu kalah, kamu harus panggil aku 10 kali papa. Bosan kakak nggak ada waktu main sama kamu. Nggak main ya udah bayar. Kamu mau aku bayar kamu? Kamu bercanda ya, oke, kamu yang bilang. Bandingin apa? Bandingin apa aja, yang penting kamu pasti kalah. Oke. Kalau gitu tunggu aja, panggil aku papa. Anak yang baik.
cuma satu kamar. Kamu tidur di rumah. Mau tidur di 2 kamar ya? Aku nggak punya 2 kamar tapi. Harusnya kamu siapin 2 tempat tidur dong. 2 tempat tidur. Jangan dekat-dekat aku. Kita udah sepakat nggak saling ganggu. Kamu tidur di sofa, aku tidur di kasur. Kenapa? Karena aku pihak pertama. Kamu ini nggak gentleman sama sekali ya. Harusnya wanita duluan dong. Enggak. Kenapa? Kamu mau tidur di kasur, kamu mau tidur di kasur, boleh kembalikan uang muka. Kita balik kontraknya. Kamu tahu itu nggak mungkin. Ini namanya ngerjain orang. Sofanya terlalu kecil, aku nggak muat. Sabar dulu, tidur beberapa hari nanti. Aku cari cara buat masukin kasur. Semprotan anti serigala. Apa ini? Kenapa ada barang ini? Sudah, kamu siapin barang dulu. Aku mandi dulu. Oh ya. Jangan sembarangan pegang barang, apalagi lemari. Tahu. Izin 11, kenapa kamu matiin lampu? Maaf, aku nggak sengaja, aku nyalain. Iya, maaf, aku nggak sengaja aku. Aku nggak lihat apa-apa. Lampu. Lampu. Sudah lihat belum? Sudah. Belum.
Pergi. Nenek, Ayo makan sama nenek. oke. Suka makan bakpao atau youtiao? Datang? Sebanyak ini ya? Aku lagi lapar nih. Wajar kalau lapar. Terima kasih. Tadi malam tidurnya nyenyak nggak? Tadi malam tidurnya nyenyak banget. Aku pertama kali ke rumah Gu. Nggak nyangka sofa di rumah Gu. Sofa? Sofanya unik banget. Aku suka banget. Seneng aja kalau suka. Nanti kamu jadi nyonya rumah di sini. Semua yang ada di rumah ini adalah milik kamu dan 11 Cheng. Asal kalian berdua baik-baik aja. Nenek ini hatinya tenang. Cepetan makan sini. Oke. Cepetan makan-makan. Aku Fuboya sore ini ada waktu nggak? Ketemu yuk. Maaf Pak Fu, aku terlambat. Nggak apa-apa Nonahi, silakan duduk. Nggak usah terlalu formal, panggil aja Jin 11. Katanya ada hal penting yang mau dibahas. Apa sih? Sudah lama nggak kontak. Nggak mungkin kamu inget aku kan? Begini, aku ajak kamu ketemu kali ini. Pengen minta maaf secara resmi. Aku nggak apa-apa kok. Berarti kita teman ya? Tentu saja. Kalau begitu, hadiah dari teman. Jangan ditolak ya. Yu Gui Zihua. Merek ini dari Eropa. Aku yang bertanggung jawab di wilayah Tiongkok. Produk yang kamu pegang ini adalah produk makeup seri terbaru kami. Diperkirakan baru akan diluncurkan secara resmi minggu depan. Kalau begitu aku terima dengan senang hati. Terima kasih, aku suka banget. Aku udah tahu pasti kamu suka. Lagian aku udah persiapan matang. Baru berani ajak kamu ketemu. Aku tahu, kamu juga jadi host jualan produk kecantikan. Aku udah nonton videomu, potensimu besar. Jadi aku harap kamu bisa pertimbangkan untuk kontrak sama aku. Meluncurkan produk baru secara online. Tidak pernah ada pihak merek sebesar ini yang akan melirik kita. Lagi pula data traffic kita cukup biasa saja. Sebenarnya semua trafik itu diciptakan. Kamu hanya butuh satu kesempatan. Bawa dulu barangnya pulang dan coba. Nanti kita bicarakan lagi kerjasamanya, oke? Baik. Begitu saja sudah diputuskan. Tunggu sebentar ya. Saya lihat kakimu seperti terluka. Saya beli plester luka, saya bantu tempelkan ya. Tidak usah, saya bisa sendiri. Makasih ya. Sekarang menyerah masih sempat loh. Ucapan itu lebih baik kamu katakan pada dirimu sendiri. Saya takut nanti kamu kalah sampai harus melepas celana.
Kalau kamu tidak memotongku tadi aku pasti sudah pecahkan rekor. Dirimu yang tidak kuat tekanan, juga tidak punya kemampuan. Pokoknya kamu memotongku tadi berarti curang. Curang sama curang mau dibandingkan apa lagi sih? Kalau game nggak bisa dibandingkan, kita bandingkan hal-hal yang dewasa. Sudah diputuskan. Hijin 11. Kenapa kamu di sini? Saya sudah telepon berkali-kali tapi kamu gak angkat. Hari ini kita janjian di studio foto untuk pemotretan, kamu lupa ya? Pemotretan. Foto pernikahan. Aku. Ayo kita foto prewedding bertema Hanfu. Hanfu. Jangan dilepas dong. Model-model ini nggak cocok buatmu. Tapi aku tahu kamu pakai yang mana paling keren. Coba yang ini super keren. Yang terakhir. Mengerti. Super keren. Oke. Bagus. Nice. Sekali lagi ya. Pengantin wanita sudah siap? Kalau sudah keluar ya.
Senyum sedikit, lihat aku. Saya rasa dua orang ini belum cukup santai. Ayo pikirkan lagi pose lainnya. Dekat sedikit. Dekat lagi, iya lebih dekat lagi. Pengantin pria pegang pinggang pengantin wanita, biar terlihat lebih mesra. Ayo kita coba pose yang lebih mesra lagi. Pengantin wanita peluk leher pengantin pria. Seperti ini. Turunkan tangan. Oke pengantin pria, terus pegang pinggang pengantin wanita, tatap mata, dengan penuh perasaan. Peluk, kamu bisa nggak sih? Aku nggak bisa. Kalian berdua dekatkan kepala lagi. Lebih dekat lagi. Peluk pengantin wanita dan cium. Ayo cium. Kamu berani. Kamu pikir aku mau? Tim penekan kepala maju. Ini sih bikin malu banget. Kenapa foto ini dipajang besar-besar? Diam. Terima kasih ya. Melihat kalian begitu mesra. Nenek jadi tenang. 11-11. Kamu dan 11 Cheng jaga hubungan baik ya. Hari-hari nenek selanjutnya. Menunggu lahirnya Cicit. Cicit. Semangat. Semangat. Ayo. Bu 11 Cheng, kamu harus jelaskan sesuatu. Kamu dengar apa yang nenek bilang? Apa yang perlu dijelaskan? Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Tapi aku. Merek kosmetik Eropa yang diwakili oleh Fuboya. Yue Gui Zihua, setelah masuk ke pasar domestik, trennya sangat kuat. Ada media yang melaporkan. Bisa berdampak pada penjualan Huayan kita. Bos, kamu kemasukan roh apa? Apa sih? Tapi aku sudah lama tidak melihatmu tersenyum. Sangat aneh. Aneh sampai hatiku sakit. Mau nggak gaji kamu semester depan dipotong, biar hatimu sakit lagi? Bos, kalau kamu potong gaji semester depanku, saya hanya bisa tinggal di rumahmu dan kamu yang membiayai hidupku. Tidak bisa di rumahku. Berespon sebesar itu. Ternyata simpanan istri, muda dalam rumah megah, dan angin musim semi yang lembut. Karena begitu santai, lebih baik pergi bersihkan ruang rapat.
Saya akan lanjutkan penelitian garis produk, jangan buang waktu saya. Bos, maukah kamu pergi ke rumah Gu untuk membantu membersihkan kamar tidur? Sup ayam sudah datang, sudah direbus dengan sempurna. Apa katamu? Wangi sekali. Keterampilan masakmu. Aku sangat percaya padamu. Tapi, lo ini aku minta khusus dari orang-orang di kampung halaman. Anggur tonik rusa ginseng. Orang-orang di sana bilang, hanya dengan botol kecil ini, pasti anak muda mereka akan penuh semangat dan berapi-api. Tadi, di sofa di kamar mereka, saya menemukan sebuah bantal dan selimut. 11 Cheng sejak kecil keras kepala. Jelas dia tidak akan terlalu proaktif benar-benar. Saya mengandalkan harta karun kecil ini. Menanti-nantikan cucu buyut saya lahir. Cepat, cepat, cepat. Tambah lagi sedikit. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Coba lagi nanti. Hijin 11 kemana kamu membawa ibumu? Nenek, 11 Cheng bekerja, nenek datang melihatmu. Apa sudah terbiasa tinggal di sini? nenek saya sudah terbiasa. Saya baik-baik saja. Sangat baik nenek, tenanglah ayo. Ini saya dan Xiao Mei. Sengaja untuk kalian berdua. Merebus sup ayam ginseng untuk penyegaran. Setelah 11 Cheng pulang, kalian minum sedikit. Sepertinya tidak perlu. Tidak boleh. 11 Cheng akhir-akhir ini kerja begitu keras. Masih harus khawatir soal pernikahan kalian berdua. Nenek selalu ingat kalian. Baiklah kalau begitu. Tunggu dia kembali, aku akan minum bersamanya. Baiklah, ayo pergi. Desain emboss pada kotak bunga sederhana. Tampak elegan dan halus tanpa kerutan. Garisnya rapi. Kemasan kotak bunga ini menggabungkan warna-warna pastel yang sedang tren. Kalau dalam 10 menit kamu belum kembali, aku akan menghabiskan makan malammu sampai habis. Sangat disukai oleh pengguna wanita muda. Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Ternyata kalau lapar semua makanan terasa enak. Panas sekali. Nenek, 11 Cheng sudah pulang.
Bagaimana kantor hari ini? Lumayan, Nek. Urusan kantor akan kuceritakan lain kali, aku mau ke kamar dulu. Apa yang terjadi? Bu 11 Cheng. Sudah makan belum? Hari ini sibuk sekali. Rapat pun tidak sempat diadakan. Gudong. Aku perhatikan hari ini. Kamu terlihat sangat tampan. Kamu ngapain? Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku baru sadar. Panas. Panas. Adem banget, adem banget. Kamu makan sesuatu yang salah ya? Aku minum sup nenek. Panas. Masih panas, aku mau lepas. Lepas baju. Bu 11 Cheng. Kamu tidak panas, biar aku bantu. Jangan-jangan. Lepas. Ayo biar aku. Lepaskan. Sebelas Cheng, kalian sudah makan malam. Tidak usah, nanti kami antar sendiri. Baik. Bos, hari ini kamu terlihat sangat segar. Pergi. Ok. Kembali. Hari ini di dekat kantor ada acara pop-up brand ya? Ada 2 acara. Jangan-jangan kamu mau memanggil calon istrimu, kakak iparku pemilik perusahaan. Si Tushuo, sepertinya gaji tahunanmu akan kukurangi semua. Kurangi saja, tunggu sampai habis. Aku akan merangkul pemilik perusahaan. Kenapa setelah minum sup ayam? Seperti habis dipukul.
Untung saja. Aku sangat ketakutan. Sepertinya kedepannya tidak boleh sembarangan minum sup ayam. Sup ayam itu beracun. Bu 11 Cheng. Halo, ada apa? Hari ini ada acara pop-up merek di dekat perusahaan. Apakah kamu mau datang untuk belajar dan melihat-lihat? Aku juga bisa pergi. Jangan sampai mempermalukan merek. Siap. Halo, saya adalah penyiar promosi online dari Huayan tentang riasan model ini. Saya punya beberapa ide sendiri, ingin berdiskusi dengan Anda. Apa ide kamu? Kenapa kamu di sini? Kak Miki. Kebetulan saya datang untuk belajar. Kebetulan saya ingin berbicara dengan penata rias karena riasan model ini, menurut saya kurang menonjolkan ciri khas produk baru Huayan. Meskipun kamu sudah menandatangani kontrak dengan Huayan, tapi kami mempekerjakan penata rias yang paling profesional. Saya tidak berpikir kamu bisa melakukannya lebih baik. Saya tidak meragukan profesionalisme penata rias, hanya saja jika apa yang saya katakan kurang jelas, saya bisa mengubah riasan model agar lebih mudah dipahami. Tidak perlu, jangan buang-buang waktu. Biarkan dia mengubah. Pak Gu, kenapa Anda datang? Kebetulan saya ada rapat di sini jadi mampir untuk melihat-lihat. Saya penasaran apa ide kamu. Pak Gu, media-media ada di sini. Jika dia tidak bisa mengubah dengan baik, itu akan sangat mempengaruhi promosi. Apakah kamu yakin? Ya. Ini benar-benar bagus-bagus. Huayan selalu berusaha menyampaikan estetika timur, tekstur dan warnanya. Lebih cocok untuk wanita Asia daripada merek Eropa dan Amerika. Seri baru kali ini bernama Xiangxi. Jadi saya mengubah riasan agar lebih memiliki aura klasik dan juga lebih sesuai dengan selera orang modern. Benar-benar ya, sungguh-sungguh. Tuan Gu, Editor Chen datang. sudah lama mendengar bahwa produk baru kalian kali ini sangat unik. Tidak disangka efek sebenarnya lebih menakjubkan daripada yang dibayangkan. Aku sudah memutuskan bahwa konten utama majalah fashion kali ini
akan menggunakan seri baru Huayan. Ini suatu kehormatan. Selain itu, ada satu permintaan tak pantas. Bisa tidak menambahkan akun online miliknya di dalam konten tersebut? Tentu saja bisa, ini seharusnya dilakukan. Lagi pula desain sebagus ini. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Halo, senang berkenalan denganmu. Halo. Ngomong-ngomong, untuk wawancara eksklusif edisi ini, kami juga mengundang Guru Huang Shanyu untuk berpartisipasi. Tuanku, bagaimana kalau Anda mempertimbangkan lagi undangan kami? Jika Anda bisa datang, konten edisi ini pasti akan lebih menarik. Guru Huang Shanyu. Apa? Guru Huang Shanyu adalah idolaku. Jadi saat mendengar namanya aku sedikit bersemangat. Ngomong-ngomong, Editor Chen, seperti yang kamu tahu, wawancara eksklusif biasanya ditangani oleh orang yang ditunjuk. Tuanku umumnya tidak menerima wawancara eksklusif tentu saja. Tapi jika suatu saat tuanku butuh wawancara eksklusif, harap prioritaskan aku ya. Terima kasih. Sama-sama. Jin 11. Tuan Fu, kenapa kamu di sini? Apa kamu lupa aku juga bekerja di bidang kecantikan? Huayan punya acara offline, tentu saja aku harus datang melihat. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu tentang penghargaan Laurel. Bagaimana hasil pertimbangannya? Begini, aku sudah menandatangani kontrak dengan Huayan. Menurut aturan perusahaan, tidak bisa menerima promosi dari merek lain. Maaf. Tidak perlu minta maaf. Tidak bisa membantu apa-apa. Maaf ya. Kalau kamu benar-benar berpikir begitu, bagaimana kalau begini? Setelah kontrakmu dengan Huayan selesai, bagaimana kalau menandatangani kontrak denganku? Tenang saja, harga yang aku berikan pasti lebih tinggi daripada Gu 11 Cheng. Apa? Jin 11. Setelah kontrakmu dengan Huayan berakhir, bagaimana kalau menandatangani kontrak denganku? Ada apa? Jin 11. Fuzong, kebetulan sekali. Gu Zong, tidak begitu kebetulan. Saya sengaja datang untuk belajar dari Huayan. Selamat ya, produk barumu sangat sukses. Terima kasih, nenek memanggil kami pulang untuk makan. Ayo. Sebegini awal saya. Saya tidak minum sup ayam. Pulang. Gu Zong. Maaf ya. Saya dan Jin 11 masih ada yang belum selesai bicara. Kalau itu tentang kontrak tidak perlu dibicarakan lagi. Jin 11 sudah menandatangani kontrak dengan Huayan terlebih dahulu. Gu Zong, tenang saja tentang ini. Kami sudah membicarakannya dengan jelas. Saya tidak akan memaksa orang lain untuk melanggar kontrak hanya saja tanpa melanggar rahasia dagang. Saya ingin meminta Jin 11 menjadi konsultan promosi saya. Sepertinya tidak ada masalah. Baik. Kalian bicara. Saya menunggu di sini. Saya menunggu pacar saya pulang. Fuzong tidak akan ikut campurkan. Fu Xiansheng. Hal lain kita bicarakan lain kali. Hari ini saya masih ada urusan. Baik. Ayo. Lanjutkan bicara. Tidak usah pulang. Ayo. Fu Xiansheng, sampai jumpa.
Saya rasa saya sudah memberitahumu sekali. Apa? Selama kontrakku masih berlaku. Di mana dekatnya? Kami hanya kebetulan bertemu. Di sini kebetulan. Di tempat lain. Apa maksudmu? Apakah kamu curiga Fu? Fu Zong. Kamu terlalu menganggapku tinggi. Dia adalah pemilik perusahaan merek. Kenapa harus sengaja mendekati saya? Mengapa dia sengaja bertemu denganku? Tolong, jangan terlalu banyak berhayal. Lakukanlah hal yang lebih bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Gu. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Di datamu tidak tercantum. Tapi hari ini aku melihat teknik make-upmu. Sangat profesional dan penuh pertimbangan. Mengapa data dan dirimu sangat berbeda Hijin 11? Bu 11 Cheng orang yang sangat cerdik. Kamu tidak boleh sampai ketahuan olehnya. Kalau dia tahu kita berdua bersekongkol menipunya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ibu juga tidak akan punya harapan lagi. Jawab aku Hijin 11. Keluargaku berpikir, ini bukan pekerjaan yang layak, jadi aku tidak mencantumkannya di data. Lalu bagaimana pendapatmu? Tentu saja aku tidak berpikir begitu. Aku sangat menyukai pekerjaan ini yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Kalau tidak, aku tidak akan melakukannya dengan serius. Benar kan? Aku menyuruh Situ menyiapkan suplemen untuk nenek. Nanti sampai rumah kamu berikan pada beliau. Baik. Tapi kamu ingin membantuku mendapat pujian dari nenek? Atau benar-benar peduli pada nenek? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Demi aku. Kalau tidak, kamu mau nenek terus memasak sup ayam untukmu. Jangan sup ayam, jangan ada racun. Ini sangat cantik. Jawaban yang benar. Nenek kami sudah pulang. Ayo bicara dengan nenek. Nenek ini adalah makanan yang disiapkan 11 Cheng untuk nenek. Dia bilang nenek terlalu lelah karena kami, supaya nenek bisa menjaga kesehatan dengan baik. Dia menyuruhku menjaga kesehatan. Atau jangan terlalu banyak ikut campur. Sup ayamnya enak tidak? Nenek jangan sup ayam, jangan lagi. Nenek, kedepannya jangan terlalu khawatir dengan urusan kami. Aku akan bersamanya dengan baik. Mari kita pergi. Berhasil, Anda memang hebat. Apa boleh aku menipunya seperti ini? Cantik tidak? Siapa yang melihatmu?
Bubu 11 Cheng. Apa yang kamu lakukan? Aku lapar. Kalau lapar makan ini saja. Kalau kamu terus melihat, aku akan membayar. Bayar dulu 100 yuan. Kamu belum kenyang, makan malam cepat lapar lagi. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku sangat suka makan dan sangat doyan makan. Tapi makan malam dibuat oleh Bibi Mei. Aku tidak takut. Ada tambahan lagi. Cara yang sama. Nenek tidak akan menggunakannya lagi. Bukan juga sih. Dulu aku terlalu sibuk siaran langsung. Jadi malamnya semangkuk mie instan. Itu sudah jadi makanan utama sehari. Sehari hanya sekali makan. Perlukah kamu sesibuk itu? Aku dengar. Itu hi. Dulu aku terlalu boros. Uang yang ada habis untuk beli barang mewah. Tas sepatu hak tinggi dan sebagainya.